Jadi ada semacam sebut aja pertemuan paradigma antara etik di dalam agama, khususnya Islam dalam pemikiran kita, dan upaya untuk menghasilkan ulang kesosialan manusia yang hilang karena mainstream economics theories. Jadi bagian-bagian itu yang membuat kita, publik Indonesia, harusnya membahas secara akademis dengan fasilitas etis untuk menghasilkan ulang pikiran-pikiran yang basisnya adalah etika kesosialan Islam itu. Tadi bahwa konsumsi itu sebetulnya dimaksudkan untuk needs, tapi sekarang jadi wants. Dan itu yang kira-kira membedakan antara bagian yang pernah dipelajari oleh Pak Nino di FEUI dan fakta yang Pak Nino temukan di lapangan, bahwa semua orang sebetulnya punya kesempatan yang sama untuk memperoleh needs karena diatur oleh alam. Tapi karena ada yang mau wants, maka terjadilah disparitas itu. Silakan Pak Nino. Baik. Saya mau menyampaikan juga, Pak Bung Rocky pintar, apa maksudnya, jago sekali menafsirkan ajaran Islam sebenarnya. Saya kagum sekali, luar biasa. Biasanya menafsirkan aja. Okay, karena kita memang kita memahami Al-Quran itu tidak bisa letterlek gitu ya, mengerti berdasarkan terjemahan, tapi memang harus lewat tafsir sebenarnya. Baiklah. Jadi saya buka dengan surat Al-Isra dulu ya, bahwa pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Gitu ya. Jadi dan kita dalam konsumsi dalam Islam itu jelas sangat dibatasi. Ya, kita ajaran Nabi Muhammad SAW itu kita makan sebelum lapar, berarti sebelum kenyang. Lalu bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Ya, upah orang itu sebelum keringatnya kering. Lalu yang sekarang kita laksanakan ini sebulan penuh ini, ya, berpuasa itu kan dalam konteks juga membatasi konsumsi, di samping memahami memahami orang-orang yang kelaparan gitu. Jadi kita umat Islamnya diajarkan untuk membatasi konsumsi atau konsumsi yang sewajarnya gitu. Nah, dalam dunia nyata kalau kita mau berbuat sesuatu sebenarnya juga banyak sekali peluang ya, khususnya misalnya dalam pembiayaan ekonomi, pembiayaan mikro misalnya ya. Ekonomi kita kan ini tentang fondasi ekonomi Indonesia ini adalah sebenarnya sektor informal sebenarnya, sektor mikro sebenarnya, sektor yang tidak terkena dampak krisis sebenarnya. Nah, ini yang terabaikan juga selama ini ya. Saya paling sedih sekali kalau lihat ada pedagang kaki lima digusur-gusur, diusir-usir gitu ya. Padahal mereka tidak membebani siapa-siapa ya. Mereka bukan juga pengemplang kredit ya. Mereka tidak berbuat kriminal sebenarnya. Cuman yang mereka tidak punya adalah tempat saja gitu ya untuk berdagang. Dan tempatnya banyak sebenarnya, tapi justru tempat-tempat itu tidak dibolehkan buat mereka gitu ya. Kalau ada, ini kejadian benar di jembatan Suramadu ya. Ada pedagang kaki lima orang Madura gitu ya, yang di lahannya RNI, kebetulan saya waktu itu jadi komisaris itu, tapi dia memang di Surabaya kejadiannya. Dia berdagang kaki lima di lahannya RNI, lalu diminta pergi. Apa hak Anda mengusir saya? Gitu. Saya hamba Allah, tanah ini milik Allah, dia bilang. Gitu. Orang Madura paling pandai ya memang membuat. Ini milik Allah. Gitu. Anda tidak berhak mengusir saya, gitu ya. Luar biasa. Tapi kalau semua pedagang kaki lima seperti dia, gitu luar biasa sebenarnya. Jadi kembali lagi ke konteks implementasi dari keuangan Islam ya, itu kita sudah diajarkan sebenarnya dalam konteks zakat ya, konsep infak dan seterusnya, konsep konsumsi sudah jelas semuanya gitu. Tinggal kita sebagai umat Islam bisa mempraktekannya, dan kita 87% kata data yang disampaikan oleh Mbak Wiwi itu, kalau 87% bisa memberikan contoh seperti ini gitu. Ya insya Allah kita akan berkah gitu. Mudah-mudahan menjawab apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Bung Rocky. Silakan, ini penjelasan saya sedikit ini.
Oke, saya nanti saya balik ke narasumber dan Ami dan saya ke room dulu. Silakan yang mau kasih poin alternatif atau mau diskusi lebih jauh, teman-teman yang ada di ruang Zoom, silakan. Ada? Kelihatan nggak ada yang raise hand? Oke, saya balik dulu sebentar ya. Kita coba lihat beberapa kondisi reason issues dalam ekonomi kita itu. Negara sekarang kesulitan untuk meyakinkan bahwa ada harapan. Karena itu krisis minyak goreng lanjut terus. Mahasiswa mau disogok dengan penangkapan yang disebut mafia juga nggak percaya tuh. Dan sangat mungkin sinyal terakhir kita adalah mencari suaka pada nilai-nilai agama itu. Dan orang menganggap bahwa sudah saatnya Indonesia mencari jalannya sendiri itu, bukan lagi ditutorisasi oleh IMF atau World Bank segala macam. Kendati ekonomi dunia juga mengalami perubahan radikal. Orang nggak pernah anggap bahwa Rusia itu mampu menyelesaikan perang dengan Ukraina dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kan dia bilang begitu dulu kan. Dia mau hajar langsung. Lalu Lebensraum dia itu terganggu. Ternyata nggak begitu tuh. Sama juga dulu Jerman selalu menganggap dia bisa kuasai dunia dengan secara cepat. Pada Perang Dunia Pertama menganeksasi Luxembourg, menganeksasi Belgia, dan terakhir Prancis. Ternyata di Prancis dia gagal tuh. Karena Prancis melawan. Karena ada identitas keperancisaan itu. Nah, kita juga melihat Rusia gagal di situ. Lalu kita mulai hitung sampai kapan kita tergantung pada keinginan untuk mendengar suara perdamaian. Nanti Oktober mungkin akan ada konflik baru sehingga Indonesia mungkin tersingkir secara ekonomi karena nggak jelas posisi Indonesia itu. Demikian juga dengan posisi Indonesia terhadap Palestina yang mendua terus karena seolah-olah menganggap ya ini kepentingan ekonomi lebih diutamakan dari kepentingan etika kemanusiaan. Nah, hal-hal semacam ini jadi semacam pretext untuk membayangkan satu ide baru di dalam dunia ini yang dituntun oleh etik. Nah, pembicaraan tentang politik Islam seringkali hanya berakhir dengan ketakutan pada khilafah itu. Jadi tiba-tiba ada istilah terorisme muncul, negara Islam Indonesia itu. Lupa bahwa ada dimensi etis di dalam persahabatan dalil-dalil bernegara yang bisa kita peroleh dari social ethics, dari ajaran Islam itu kan. Bukan teologinya, tetapi bagian muamalahnya yang mungkin masih bisa kita share sebagai sama warga negara. Tentu bagian vertikalnya, ketauhidan itu selesai. Tapi kesosialan manusia kan nggak bisa dituntun terus oleh John Locke, oleh John Rawls, oleh macam-macam teori liberal itu tuh. Nah, kita lihat misalnya beberapa tokoh pemenang Nobel itu mulai memasukkan human solidarity sebagai faktor itu. Nah, solidaritas adalah satu dimensi yang kuat pada teologi Muslim. Kita mau eksplorasi itu supaya kita bisa dapat ide itu. Kalau kita baca misalnya tulisan-tulisan pemenang Nobel dari 30 tahun lalu tuh, misalnya Amartya Sen, kan bicara tentang human freedom dan development itu kan, itu di dalamnya imperatif etiknya kuat. Joseph Stiglitz yang juga sangat liberal akhirnya mulai membicarakan tentang human solidarity. Jadi ada semacam sebut aja pertemuan paradigma antara etik di dalam agama, khususnya Islam dalam pembicaraan kita, dan upaya untuk menghasilkan ulang kesosialan manusia yang hilang karena mainstream economics theories itu, yang menganggap bahwa ini problem-problem ya apa sih, problem justice itu bisa diselesaikan dengan ekonometri, itu cuma soal eksternalitas, jumlah uang beredar diatur di situ aja lah. Jadi bagian-bagian itu yang membuat kita publik Indonesia harusnya membahas secara akademis dengan fasilitas etis untuk menghasilkan ulang pikiran-pikiran yang basisnya adalah etika kesosialan Islam itu. Pak Mubarik mau
Komentar dikit. Ada yang menarik. Jadi terkait dengan poin yang sangat terakhir tadi itu, jadi ada salah satunya contoh yang is coming up ya. Ada yang namanya Interfaith Rainforest Initiative. Interfaith Rainforest ya. Initiative. Nah, Oke. jadi ini baru di Indonesia baru di launch tahun 2019, kemudian pandemi, kemudian jadi nggak bisa gerak. Inisiatif ini mencoba idenya membangun dialog tadi itu. Jadi bagaimana kita mengangkat konsep etik dari setiap agama itu untuk kemudian didialogkan dengan pelaku-pelaku bisnis agar kita bisa berubah lah ya. Masa kita 70 tahun merdeka, kebijakan pembangunan maupun praktek bisnisnya begitu terus gitu ya, merusak alam, tidak mempedulikan keadilan dan sebagainya. Jadi saya belum tahu ada inisiatif yang sama di bidang kelautan misalnya, tapi paling tidak ini udah dimulai ya. Kebetulan saya juga ikut di dalam katakanlah tim yang mencoba membangun kegiatan terkait itu. Jadi kita berharap dengan pendekatan kita bisa melalui platform ini kita bisa mengajak para pelaku bisnis untuk mencoba memikirkan kembali aspek etis dalam praktis bisnisnya mereka gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, aspek etis ini saya kira sangat tepat untuk kita himbau kembali dalam konteks Ramadan ini nih, ekonomi Islam dan Ramadan. Dan Hari Bumi kemarin ya. Betul, pas banget. Jadi kan kalau kita lihat perintah saum, perintah puasa itu untuk apa sih gitu kan, dalam ayat dalam Al-Baqarah 183 itu tujuan dari puasa itu kan agar kamu menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, lalu bagaimana kita tahu bagaimana setiap kita atau semua orang yang berpuasa tahu dia sudah menjadi makin takwa atau tidak? Kan perlu indikator. Nah, ini sebetulnya udah ada, cuman belum terlalu dipopulerkan. Ibnu Qayyim salah satu penafsir Quran yang terbesar dalam sejarah itu dia sudah mengidentifikasi ada lebih dari 100 indikator ketakwaan yang bisa menjadi ukuran untuk menilai orang atau menilai diri sendiri, terutama kita ini udah makin takwa atau belum sih gitu. Nah, jadi pesan dari puasa ini menjadi orang yang takwa, dan kemudian kalau kita cermati daftar indikator itu, you know what, 80% itu adalah ibadah sosial. Bukan ibadah individu. That's ethics. Ya, ini bukan temuan sebetulnya, tapi hal yang kita lupakan ya. Betul. Sebetulnya diabaikan, ditinggalkan. Ya, kita bilang local wisdom segala macam itu Garuda Pancasila. Jadi hal ini social ethics yang didrive oleh kesosialan manusia yang dari awal dibebankan pada kita untuk bertanggung jawab pada orang lain, atas nasib orang lain, bahkan oleh perintah semua agama itu. Jadi kalau kita misalnya coba lihat potensi dari pembicaraan semacam ini untuk didengar oleh para pembuat kebijakan tuh, kira-kira mahasiswa percaya nggak bahwa next leader kita itu betul-betul paham tentang this new kind of ethics itu kan, supaya kita ingin pemimpin kita betul-betul leader bukan dealer kan. Jadi konsep itu yang mau kita tahu, dan saya mau tanya pada mahasiswa ini, bagaimana kamu percaya bahwa yang kamu geluti sebagai bidang kajian akademis itu bisa berakibat pada policy nanti. Jadi semacam ethical induced policy gitu, yang tadi Pak Mubarak bilang kita mau ada interfaith, yang mungkin ya tetap orang anggap bahwa korporasi dibutuhkan. Sampai sekarang misalnya kendati Eropa promosi terus tentang green economy, tapi tetap dia belum bisa pindah secara total pada renewable energy, karena itu masih butuh minyak, masih butuh batu bara, apalagi karena krisis di Rusia terpaksa bumi mengalah sedikit lah. Oke, sambil nunggu selesai perang silahkan masyarakat Eropa ambil sedikit dari saya, bumi bilang begitu tuh. Tapi jangan ambil semua ya, karena kita lagi berupaya untuk lakukan interfaith, negosiasi baru antara manusia dan pohon, antara pohon dan menteri kehutanan, antara menteri kehutanan dengan pemilik pertanian. Jadi semua itu menimbulkan satu percakapan akademis baru yang basisnya adalah masa depan umat manusia. Hal yang sebetulnya
dulu apa namanya Only One Earth itu buku yang terkenal itu, lalu ada komisi brand, Willy Brand bikin yang jadi awal dari pembicaraan tentang sustainable development. Tapi dia tidak sustainable karena pemimpin kita nggak ngerti bahwa sustainability itu mesti dijamin oleh kekuasaan yang etis, kan itu intinya. Yang sekarang kita bilang karena tidak etis maka masuklah dirampok oleh korporasi, oleh oligarki. Oke, coba saya dengar komentar dari sudut pemilik masa depan. Ya kalau dari saya sendiri ya, tadi mungkin benar juga kata Pak Mubarik tadi mengenai ada hal-hal yang kita lupakan gitu. Contohnya tadi yang oh ya maaf Pak, saya lepas masker dulu. Oke. Jadi tadi kata Pak Mubarik kan kayak 80% itu seharusnya terutama di bulan Ramadan ya kan kita diajarkan untuk bisa mengkonsumsi secukupnya gitu agar kita juga bisa memahami bagaimana orang lain gitu kesusahan. Dan tapi uniknya juga kalau di Indonesia itu agak sedikit berbeda ya Pak, puasanya di luar mungkin ya. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia itu kalau puasa justru konsumsinya itu justru naik gitu Pak. Anehnya itu di situ gitu. Terus juga barang-barang jadi ikut naik gitu kan harganya setiap bulan puasa. Mungkin itu juga hal yang harus kita perhatikan bahwa sebenarnya juga kan di luar juga marketing dan segala macam itu udah sangat pandai gitu ya mengatur supaya mungkin karena pas puasa kalau di Indonesia kan kebanyakan orang suka kemakan iklan gitu ya Pak. Kalau misalkan pas puasa beli baju baru atau apa gitu. Jadi tingkat konsumsinya naik dan itu sebenarnya yang saya ingin di masa depan tuh kalau bisa pemimpin juga memperhatikan hal-hal kecil seperti itu gitu. Bahwa sebenarnya tidak hanya sustain secara makro gitu tapi secara mikronya juga. Terus juga kalau yang saya lihat gitu ya Pak dari kacamata saya dan kebetulan saya tuh pernah juga main pasti Bapak juga pernah main ke Cikarang gitu ya atau Bekasi. Itu kan pusat industri gitu ya. Di situ ada komplek industri yang banyak sekali industri di sana dan saya pas ke sana itu sangat berbeda gitu, apalagi kalau di Bogor ya hawanya gitu. Nah, tapi ternyata di tempat industri itu, komplek industri itu sebelahnya juga sampingnya tuh rumah orang pekerja gitu. Dan saya juga sempat diskusi sama Ami sebelum ini sebenarnya apakah pemerintah tuh memerhatikan gitu hal tersebut gitu. Karena kan para pekerja ini kan juga salah satu yang utama gitu kan dalam produksi. Tapi kenapa di samping yang komplek industri itu ada perumahan gitu kan. Dalam tata kelolanya aja harusnya kita bisa melihat seperti itu gitu. Oke, jadi ya desain kebijakan yang mau efisien tapi iya, padahal sebetulnya karena kerakusan tuh atau karena pelit itu kan. Tapi ide efisien. Oke itu. Ami ada teman. Mungkin kalau dari ini kalau di ekonomi Islam kan kenal namanya konsep makosid syariah. Ini tuh bisa menurutku bisa berhubungan dengan sustainable development. Makosid syariah ini kayak tujuan dari adanya hukum Islam gitu. Jadi di sini ada 5 tujuannya itu. Pertama, kita melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Harta itu di level terakhir. Nah, mungkin nih kalau ngomongin sustainable development berhubungannya sama yang keturunan. Jadi bahwa kita tuh ketika dan ini bisa konsep yang di adjust di misalnya sistem konsep produksi. Misalnya ketika melakukan produksi sesuatu ini tuh berarti kita harus mempertimbangkan apakah ini akan mengganggu keturunan misalnya sumber dayanya mungkin di masa depan keturunan merusak apa yang akan dibutuhkan keturunan kita selanjutnya. Nah, jadi ini sih 5 tujuan yang sangat sangat itu nama mata kuliah tuh atau salah satu pembahasan di dalam mata kuliah. Dan ini mungkin juga di beberapa mata kuliah gitu. Jadi sangat dikonsen di bahwa tujuannya melindungi 5 hal tersebut gitu. Dan mungkin kalau ngelihat dari future leader mungkin dari anak-anak misalnya apakah di masa depan nih kalau ada pergantian misalnya sekarang milenial jadi kepemimpinan gitu. Nah, kalau kita ngelihat di misalnya anak-anak UI sekarang banyak yang demo gitu-gitu, mungkin kita ngelihatnya wah ini mahasiswa ini ya punya kemampuan buat keren-keren banget gitu. Tapi kalau aku mungkin di lingkunganku sendiri gitu melihat
lebih ruang lingkup yang ruang lingkup yang lebih luas gitu. Sebenarnya yang fokus ke sana nggak sebanyak itu gitu. Jadi yang kelihatan inilah yang memang fokus. Betul. Tapi sebenarnya lebih banyak, bahkan aku tuh kalau kadang diskusi sesuatu tuh sama temanku nggak bisa karena mereka nggak tertarik sama hal itu, bosen gitu Bona kalau ngomongin kayak mungkin banyak yang skeptis juga. Banyak yang skeptis. Jadi kalau kita bicara misalnya do you speak environmental ethics di kalangan mahasiswa, orang hanya berpikir, oh iya itu memelihara hutan. Dia belum nyampe untuk mencari kondisi primer untuk menghasilkan environmental ethics itu apa itu kan. Itu soalnya. Dan itu masukan baik buat publik yang akan ikuti masa depan generasi ini. Ada tadi yang mau bertanya di Zoom? Ya Bang, izin. Oke, siapa? Prabu. Prabu ya, oke, silakan Prabu. Tadi menarik bahas eksternalitas dampak yang tidak diniatkan ya, terutama dari state-induced policy tadi, apalagi kalau dampaknya negatif gitu. Yang dalam agama tadi kemudarotan kali ya bahasanya. Nah, yang menarik nih kayak state-induced policy kayak yang udah dibahas dari tadi kan kayak kehilangan social ethics ya. Dan kesannya gitu ethics tuh jadi kayak nggak ada virtunya, jadi kayak nggak ada nilai bahasanya, nilai luhur kali ya. Terus jadi apakah salah istilahnya salah akademisinya, nggak bisa kesannya kalau ethics tuh orang ngebahas teori doang gitu, dan itu biasanya dijadikan kayak bahan buat mereka yang punya kepentingan dalam industri policy tadi untuk itu teori itu kan ini gitu, padahal ethics itu yang seharusnya jadi kayak landasan dasar untuk tadi polisi tadi biar nggak terjadi jadinya malah eksternalitas yang mudarat lah gitu. Itu gimana tuh? Jadi kayak ada dialektika yang hilang gitu. Jadi kayak ethics nih jadi kayak udah hal yang mungkin nggak dirasa luhur lagi gitu. Gimana? Ya. Itu mungkin bisa tanya ke rektor UI karena kemarin dia Pak Luhut dan nggak bicara tentang ethics, tapi bicara tentang big data. Ya itu hal yang kita risaukan sebetulnya, bahwa Indonesia didirikan dengan imperatif etik yang kuat. Anti kolonialisme itu kan pro solidaritas kan, mestinya kan. Dan seluruh founding parents kita bicara soal itu. Seringkali orang anggap bahwa yang bicara kan laki-laki itu semua tentang dasar negara, apa itu keadilan sosial. Jangan lupa ada seorang perempuan di situ yang kita sering nggak sebut, namanya Maria Ulfa, yang kemudian jadi Menteri Sosial. Dia datang dengan imperatif etik itu, dia paham tentang sosialisme, tahu tentang model-model negara kesejahteraan awal di Eropa itu. Dia sebetulnya yang mesti kita ingat, jangan sekedar ya supomo ya iya, tapi yang kita maksud tadi, bahkan di dalam hal yang sederhana kita lupakan pemilik etik terbaik itu adalah perempuan itu. Karena dari awal keadilan itu dirasakan perempuan sejak dia hamil. Waktu perempuan hamil, rahimnya itu ada sumber etik pertama. Distribusi keadilan pertama datang dari rahim perempuan. Dia mesti bagi nutrisi, bagi kecemasan dengan calon bayinya itu. Jadi ekonomi etik itu pertama datang dari perempuan. Nah sialnya sekarang perempuan itu ada bagian yang paling menderita dari kebijakan negara. Dan sering kita terangkan bahwa perempuan itu adalah proletariat itu, yang paling papah gitu. Dan itu adalah akibat dari kebijakan negara yang patriarki. Nah setiap proyek patriarkis semacam ibu kota negara itu adalah pameran arogansi itu. Itu intinya. Dia secara etik itu mesti batal gitu. Oke, Pak Mubarak, silakan tanggapi ini teman berpikir saya. Betul. Ya, jadi yang realita yang kita lihat tuh memang begitu. Orang lebih cenderung membenarkan yang biasa daripada membiasakan yang benar. Nah, jadi, ketika itu dipertanyakan, mereka bilang, loh semuanya kayak gitu. Dan ini sama aja di budaya korporasi maupun budaya pengambil keputusan, budaya perencana sama aja. Jadi Anda coba aja tanya teman-teman yang bekerja di Bapeda dan di Bappenas, ketika Anda merencanakan pertumbuhan tuh, pernahkah Anda mendiskusikan for whom is the growth? Nggak pernah. Karena itu pertanyaan etis. Ya, saya mau kasih contoh ya. Ini data pemerintah.
Kaltim. Ini datanya 2015, saya cerita dulu. Di Kaltim itu provinsi paling kaya di Indonesia. Income per kapitanya paling tinggi. Tahun 2015 itu 150 juta per kapita. Tinggi. Nah, lalu kalau per kapitanya tinggi kan artinya GDP-nya, PDRB-nya, pendapatan provinsinya tinggi. Nah, kenapa sih mereka bisa begitu kaya? Ada apa di Kaltim? Mereka punya minyak, mereka punya gas, mereka punya emas, mereka punya batu bara, mereka punya hutan, mereka punya sawit. Mereka ya. Pertanyaannya, yang mana yang itu yang punya rakyat Kaltim? Ada nggak? Kembali ke yang saya katakan tadi, the fundamentals of income distribution, wealth distribution adalah siapa yang memiliki faktor produksi. Siapa yang memiliki teknologi yang dipakai di perusahaan minyak? Siapa yang memiliki perusahaan sawit? Siapa yang memiliki perusahaan batu bara? Nah, ini kan kelihatannya seolah-olah konsekuensi dari pengabaian etis itu ya. Ini betul-betul di Kaltim ini. Yang terjadi kemudian kalau Anda keluarkan income yang berasal dari luar, kan dalam ekonomi ada konsep net factor income from abroad ya, bahkan net factor income from other province. Itu pendapatan yang dinikmati, yang tinggal dinikmati orang Kaltim hanya 10% dari itu. Dan itu apa? Pendapatan kuli. 90% dari 10% itu adalah labor income. Itu bukti, itu data ini statistik pemerintah semua. Dan itu bukti bahwa masyarakat tidak punya apa-apa, asetnya dirampas. Apa iya untuk itu Indonesia merdeka? Enggak kan? Nah, ini kita mengabaikan undang-undang dasar, bukan cuma etik pada tataran individual corporate practice. Nah, itu dari segi pendapatan. Sekarang kita lihat dari segi aset. Apa konsekuensinya? Ini data big. 89% lahan Kaltim itu milik korporasi. Statusnya corporate concession. Konsesi korporasi. Nah, Anda tambah dengan Taman Nasional, kawasan konservasi, infrastruktur, settlement, 96% totalnya. Hanya 4% lahan Kaltim yang dikuasai oleh masyarakat Kaltim, masyarakat. Jadi jangan heran kalau masyarakat itu cuma dapat 10% dari itu. Nggak ada aset produktif itu yang dimiliki oleh masyarakat. Per kapita boleh aja ngomong setinggi langit gitu, tapi for whom is the growth? Does it worth it gitu? Ini orang di Kaltim nggak berani ngomong ini. Ini saya di universitas berkali-kali provoke supaya didiskusikan, nggak pernah berani. Nah, terus apa kita lihat? Apakah ada alternatif yang lebih baik? Kita lihat tetangganya. Kalbar, di Kalbar itu 32% lahan masih di tangan masyarakat. Ada yang lebih buruk nggak? Kemungkinan Riau. Kemungkinan Riau yang juga berada pada posisi yang mirip sekali dengan Kaltim dan sosial ininya lebih ya bisa dikatakan de facto lebih lemah lah. Perikatan internal sosial structure-nya ya. Sehingga tentatively, indikatively itu hanya 2% lahannya yang masih dikuasai oleh masyarakat. Jadi bagaimana ngomong kesetaraan pendapatan, bagaimana ngomong keadilan, bagaimana ngomong pemerataan gitu. Jadi kalau Anda nanya soal ini ya, soal apa betul pernah didiskusikan for whom is the growth. Itu orang Bappenas pasti jawabnya gini. Kan ada Gini rasio. Ini teman-teman yang belajar ekonomi pembangunan nggak? Coba cek. Gini rasio itu apa sih? Gini rasio itu kan ex-post portrait. Bukan planning instrument. Bukan ex-ante planning instrument. Jadi ya itu bacaan setelah terjadi gitu. Itu aja yang dibacain tiap tahun. Tapi apakah itu menjadi bagian dari concern dalam prinsip maupun technicalities of planning? Nggak ada. Sorry to say. Jadi makanya pemerintah tuh enak aja ngomong lahan di tangan masyarakat tuh nggak ada nilainya. Karena itu kita perlu mendatangkan investor agar ada nilainya. Gimana sih? Gitu. Itu logikanya di mana? Hari ini lahan ini punya saya, orang miskin, orang kampung. Terus besok jadi punya konglomerat ada nilainya. Barangnya masih sama kok. Kenapa waktu punya saya nggak ada nilainya? Ya, what is missing there? Ini yang polisi tadi. Yang missing itu adalah keinginan pemerintah untuk merekognisi hak orang, hak masyarakat. That's the very fundamental fight of ini AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
Orang yang udah hidup di sini ribuan tahun sebelum ada republik lahir gitu, haknya terabaikan. Dan ini salah satu janji rezim loh. Pengesahan RUU masyarakat adat itu dijanjikan 2013. Sampai sekarang kan dimain-mainin terus gitu. Nah, jadi kelihatannya sepele tapi a very fundamental impact di kita itu. Jadi betul-betul hak masyarakat asli, masyarakat adat dan masyarakat pemilik lokal terhadap sumber daya aset yang menjadi sumber kehidupannya itu diabaikan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita itu in a way juga pada satu sisi suka malu-malu nggak karuan. Kita bilang ekonomi Pancasila, tapi kita mau ketika orang minta menuntut haknya diakui, dituduhnya kapitalis loh gitu. Nah, tapi semua orang ingin hak lahannya diakui nggak? Nah, kalau kita nggak asal keberatan gitu ya. Mari kita coba betul pahami konsep property right ini di dalam ekonomi. Bahkan dalam Islam ini sangat sejalan sebetulnya. Hak orang itu kan awalnya diambil. Mengambil hak orang itu itu luar biasa dalam Islam itu hukumannya. Nah, soal hak ini very fundamental dalam arti hak hidup orang itu kalau diambil maka dia kehilangan hak atas kesempatan untuk mendapatkan pendapatannya itu. Itu yang menimbulkan kemiskinan di Papua. Jadi pemiskinan itu terjadi karena perampasan hak. Perampasan hak. Jadi seperti yang Bung Rocky bilang tadi, contoh Papua itu sedang terjadi dan masih terjadi. Di Papua terjadi, Kalimantan Timur terjadi. Apalagi tadi berapa tadi? 80% penguasaan. Nah, AMAN itu Aliansi Masyarakat Adat itu 3 tahun yang lalu mengadakan studi valuasi ekonomi di 6 komunitas masyarakat adat di Indonesia. 1 di Mentawai, 1 di Banten, 1 di Kalimantan Barat, 2 di Sulawesi Selatan, 1 di Malaum Karta Sorong. Nah, itu kelihatan banget. Di tempat-tempat yang masyarakatnya diizinkan menggunakan sumber daya alamnya, mereka hidup jauh lebih sejahtera dibanding tempat-tempat yang di mana masyarakatnya ditindas. Tidak boleh menggunakan sumber daya alamnya. Ini yang di Sulawesi. Jadi, dan kalau Anda keluarkan pendapatan-pendapatan yang nggak relevan itu sebetulnya apa yang dikerjakan masyarakat itu jauh lebih tinggi nilainya dari yang disebut pemerintah PDRB per kapita. Sorong misalnya. Sorong itu kan termasuk, kalau dari statistik pemerintah tuh, tinggi nih, kaya-kaya orang Sorong, pendapatan per kapita tinggi. 91% income itu minyak dan gas bumi. Apakah itu ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat Sorong? Enggak. So this is, kita itu sering terjebak dalam jargon-jargon dan statistik-statistik pembangunan yang digunakan untuk membackup tadi dominant development narratives yang menjadi alat, menjadi justifikasi untuk mengabuse hak-hak masyarakat. Ini hal-hal semacam ini yang kadang-kala nggak ada di headline, hanya bisa diperoleh dari kawan-kawan, Pak Mubarak apalagi, yang lakukan riset lokal dan tahu sebetulnya posisi political ekonomi dari sebuah kasus itu. Kadang-kadang cuma statistik ekonominya aja yang dipamerkan, padahal di belakang itu ada penipuan, dan itu yang mesti kita waspadai. Masih ada dari Zoom? Kita sampai jam berapa ini? Masih ada 15 menit ya? Ya. Siapa ini ya? Oh ya, saya pikir tadi udah silakan kasih semacam close. Terima kasih sekali acara ini, sangat baik sekali ya. Dan ini saya senang sekali bisa share dengan yang lebih muda gitu ya. Mungkin kita bisa meninggalkan legacy kepada yang masih muda. Yang kita tahu, saya hari-hari kan berinteraksi dengan mahasiswa ya, banyak yang tidak observe gitu ya, artinya taken for granted apa yang ada di alam ini. Dengan acara-acara seperti ini sebenarnya, apalagi dengan animo yang ada, bisa menggugah ya, memotivasi generasi muda, generasi yang akan datang gitu ya, untuk lebih observe dengan apa yang terjadi lah di dunia ini, khususnya di Indonesia gitu ya. Jadi kalau kami di KPK dulu
yang menjadi sasaran sosialisasi adalah anak muda gitu. Karena kalau yang orang tua-tua ini udah hopeless, udah tidak ada harapan lagi untuk mereka bisa dibimbing atau dikasih tahu soal korupsi gitu. Nah, juga dalam masalah lingkungan hidup ini ya. Ini ada pertanyaan dari adik saya nih, Dwika. Tanya siapa yang harus menjaga etik di lingkungan hidup di saat oligarki mendominasi banyak high level kebijakan negara. Siapa gitu? Siapa ya? Sebenarnya kita sendiri ya. Kalau jawaban saya kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi mungkin itu pesan dari saya sebelum saya meninggalkan acara ini. Saya mohon maaf sekali lagi. Ya, saya ingin sekali lebih banyak berdiskusi dan mungkin nanti Mbak Wiwi dan Bung Rocky bisa bikin acara lagi yang Ya. seperti ini saya diundang dan mungkin yang lebih di bidang kompetensi saya gitu ya, yang lebih dekat dengan kompetensi saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin leave. Masih, thanks Bye ya. bye. Terima kasih. Yo. Bye. Oke, saya masih di ke Zoom itu ada Evelyn dan Klaula. Caula. Oke, silakan kasih evaluasi. Ini siapa? Evelyn. Kaula. Oke, Kaula. Oke, saya mau bertanya Suaranya dulu ya. jauh. Saya Caula dari mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah FEB UI. Jadi saya setuju sekali dengan. Sorry, dari mana kamu? Universitas apa? Ekonomi di UI. UI, Ilmu oke. Ekonomi Islam. Jurusannya. Ilmu ekonomi Islam. Ya. Jadi saya sangat setuju dengan kalau misalnya itu semua sumber daya alam di dunia ini sebenarnya sudah diciptakan cukup. Walaupun mungkin kata ekonomi sekuler, manusia itu keinginannya tidak terbatas, sementara sumber daya alamnya itu terbatas. Nah, tapi kalau kita udah ngomonginnya green economy, nyatanya tuh dalam ekonomi Islam, sumber daya alam ini semuanya diciptakan cukup. Namun bagaimana caranya pemerintah ini sebagai sebuah institusi yang memiliki peran dan hak-hak dan juga kewajiban, bagaimana caranya mendistribusikan semua sumber daya alam itu supaya bisa diberikan untuk seluruh manusia, bukan hanya golongan tertentu saja. Lalu juga saya sangat setuju kalau misalnya ini salah satu yang saya pelajari juga di ekonomi pembangunan Islam itu, kata dosen saya kalau economy itu is not a goals but it's a means. Jadi tujuan akhirnya itu bukan kekayaan ekonomi, tapi bagaimana cara ekonomi ini menjadi sebuah cara mencapai kesejahteraan bukan hanya untuk manusianya saja, tapi untuk lingkungan, juga untuk pokoknya semua unsur yang ada di dunia ini lah gitu. Lalu juga tadi kata Pak Nino juga sebenarnya umat Islam itu jumlahnya banyak, tapi kenapa nyatanya Indonesia ini masalah sustainability ini masih kritis gitu, masih aduh gimana ya ntar ke depan gitu kan. Nah, menurut saya kalau misalnya ditanya gitu, saya sebagai Gen Z, peran saya, menurut saya itu ya ini, kita tuh punya kesempatan untuk menggaungkan green economy ini, caranya gimana supaya sustainability ini menjadi hal yang diinginkan gitu untuk golongan muda khususnya. Tapi selain digaungkan ini harus ada buktinya, harus bisa ditunjukkan gitu. Jadi yang katanya Gen Z ini kreatif, terus penuh inovatif lah gitu. Nah, itu tuh peran kami itu saya ada di situ sih. Bagaimana caranya menggaungkan, lalu harus ada buktinya. Seperti itu. Mungkin Evelyn mau menambahkan. Evelyn. Baik. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Evelyn Fairusibowo dari Ilmu Ekonomi Islam Universitas Indonesia juga. Jadi setuju juga dengan sebelumnya udah disebutkan, mungkin menambahkan dikit. Jadi tujuan ekonomi Islam itu kan memang bukan hanya kesejahteraan kita di dunia saja gitu kan, tapi juga untuk di akhirat. Makanya bukan hanya kesejahteraan kita doang, tapi juga lingkungan sekitar dan orang-orang sekitar juga perlu diperhatikan gitu. Makanya kita mungkin saya sebagai Gen Z di sini juga punya peran besar gitu, bukan hanya nanti kita cuma bisa nunggu pemerintah harus melakukan ini, tapi kita juga harus mulai dari diri kita sendiri, mulai mawas diri, mulai seperti tadi gitu, mengkonsumsi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau saja gitu, dan sharing ke yang lain. Dan acara ini juga menurut saya menjadi salah satu cara juga untuk kita memulai gerakan itu gitu, supaya nantinya ke depannya
itu semua bisa tercapai, bukan hanya nanti masyarakatnya aja jadi materialistis gitu, tapi juga kesejahteraan lingkungannya juga bisa meningkat lebih baik lagi, kurang lebih. Makasih. Oke, ada suara optimis, tapi ada nada pesimis juga. Dan tentu itu memerlukan penyelesaian politik sebetulnya tuh di ujungnya begitu. Dan karena itu kita coba untuk daftarkan siapa pemimpin di masa depan, atau kalau dia dipercepat ya masa besok tuh perubahan politiknya. Siapa yang punya semacam paradigma etis untuk menuntun bangsa ini. Mungkin kita nanti akan dengar hasil survei ini, daftar presiden yang diolah oleh lembaga survei. Anda mau pilih siapa itu? Nah, buat kita hari ini bukan siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan kita coret. Kan di dalam daftar itu kan, oh ini secara etis bermasalah, kalau ini nggak paham tentang value dalam economics, yang ini justru dari awal udah jadi perampok, yang ini biaran oligarki. Kita coret-coret aja kan. Jadi generasi muda harus berani mencoret nama-nama tokoh yang dianggap tidak comply dengan environmental ethics, dengan wilayah religiosity dari kemanusiaan itu. Jadi itu yang seharusnya, bukan sekedar karena iya, elektabilitas itu harusnya di belakang itu. Yang di depan adalah ethicability itu. Dan readability, kemampuan dia untuk membaca keadaan secara etis. Itu saya kira itu pesan dari dua teman tadi. Pak Mubarak, tolong dilanjutkan beberapa kalimat. Oke. Iya, jadi kalau Anda memang fokusnya di ekonomi Islam, terutama yang perspektif makro, itu tolong pastikan baca buku yang ditulis oleh Naqvi namanya. Judulnya Ethics and Economics in Islam. Ditulis juga, saya membaca juga. Ethics and Economics in Islam. Ethics and Economics in Islam. Ya. Okay. Itu bagus sekali. Dia in a way dia masih menggunakan framework theoretical economics supaya gampang dicerna, tetapi dia mencoba memasukkan pandang-pandang Islam ke dalam framework itu ya. Tidak selalu bisa, tapi dia mencoba menggali itu. It was interesting. Saya udah baca itu udah lama sekali. Dan itu sangat mempengaruhi pemikiran saya tentang bagaimana memahami perspektif etik di dalam praktek dan teori ekonomi Islam. Nah, kembali ke itu ya, ke isu etik yang religious ethics dalam Islam yang mestinya mendrive perilaku dan kebijakan, itu memang menjadi core point. Dan kembali kalau mau simple, lihat aja ini kaitannya dengan misi Ramadan ini, la'alakum tattaqun. Ya, kemudian lihatlah indikator-indikator ketakwaan itu dan mana yang indikator sosial, ibadah-ibadah sosial gitu. Dan tanya diri sendiri. Ini kan moment of reflection ya Ramadan ya. Sejauh mana saya sudah melakukan atau paling tidak mengadopsi indikator itu dalam hidup saya? Apakah saya merasa bersalah ketika saya membuat tanda tangan yang menimbulkan kemudaratan pada orang lain? That's the self-conscience yang menurut saya sangat powerful. Apakah perilaku saya di jalanan, apakah perilaku saya antri, apakah perilaku saya dalam berbisnis, itu menimbulkan kemudaratan kepada orang lain? That's how you start with yourself. Gitu. Nah, ketika 87% bangsa Indonesia ini melakukan itu, seperti kata tadi, maka pasti akan terjadi perubahan. Dan generasi milenial dan Gen Z adalah pihak-pihak yang akan menikmati itu, gitu. Yang akan menikmati dan harusnya berusaha meningkatkan itu. Jadi, menurut saya, sebagian besar religious ethics itu kan overlaps, ya. Jadi beberapa hal yang terkait dengan tadi, misalnya utility functions lah sama sebetulnya utility function itu saya juga merasa sebetulnya di agama lain juga gitu kok gitu kan, kita selalu disuruh saling bantu kan. Yang berbeda itu yang sangat fundamental berbeda mungkin peran interest rate saja. Tapi makanya sebenarnya itu banyak overlap, banyak opportunities untuk menyatukan, mensinergikan kekuatan. Tapi memang harus dikampanyekan, harus didialogkan secara sistematis. Nah, mengajak eksekutif, legislatif dan pelaku bisnis ini berdialog itu memang tidak mudah. Jadi ada tantangan dari segi communications platform, ruang kali ya, ruang politik yang
masih harus diciptakan. Untuk itu. Nah, ini sekedar memberi contoh. Ini yang dicoba diusahakan oleh IRI. Jadi yang di Indonesian Initiative Interfaith Rainforest Initiative itu, idenya adalah para pemimpin organisasi agama, misalnya ada tokoh dari ISMI, ada tokoh dari Buddha, ada tokoh dari Katolik, ada Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ada 13 kalau saya nggak salah. Itu bagaimana mereka menggunakan pengaruh mereka mengajak para eksekutif dan dunia bisnis untuk berdialog. Nah, jadi memang message kita kan kita juga nggak bisa berharap ini akan berubah tahun depan. Ya. Makanya yang kita bisa lakukan itu adalah menyampaikan. Sampaikanlah dakwah itu walaupun cuma 1 ayat kan begitu kan. Nah, Anda ngomongin kayak tadi udah berapa puluh ayat bisa dimasukin di situ gitu ya. Kalau mau kan bisa dirinci itu ayat-ayatnya. Jadi kembali, mari kita gunakan semangat Ramadan ini untuk mengajak orang. Itu aja, angle ketakwaan aja. Mudah mengkomunikasikannya. Itu ada itu loh. Ibnu Qayyim sudah mengidentifikasi lebih dari 100 ayat yang bicara tentang indikator ketakwaan. 80% diantaranya adalah ibadah sosial. Mari kita cari dan mari kita praktek. Oke. Masih ada di Zoom? 1 orang lagi? Oke, silakan. Siapa? Firman, oke. Ya, suara saya sudah terdengar ya? Ya. Ya, Pak Rodi, saya Suma Firman dari Tulungagung. Tulungagung, oke. Ya, yang kemarin itu, yang kemarin pertanyaan juga. Jadi yang ingin saya tanyakan ini, sekarang kan kebijakan penurunan prevalensi stunting itu kan menjadi fokus utama program pemerintah saat ini sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia di masa depan. Nah, saya sebagai duta generasi berencana dari BKKBN juga turut andil dalam peran ini sebagai BKKBN itu menggait remaja-remaja untuk menyiapkan supaya masa depan nanti ketika dia hamil, ketika dia punya anak nanti bisa mengurus dengan baik supaya tidak stunting. Tapi sekarang yang terjadi saya sering kali melakukan sosialisasi di desa-desa itu masih banyak dalam demo, misal demo masak menggunakan makanan lokal dengan bahan sayuran-sayuran, itu sayurannya masih terkontaminasi dengan bahan zat-zat kimia gitu, dan kebanyakan itu dari bibit-bibit yang tidak lokal. Misalnya kalau kita mendukung green economy, artinya menjaga siklus ekosistem alamiah daripada tanaman. Misalnya jagung, biasanya jagung itu kan kalau setelah dipanen ada sebagian kemudian yang dikeringkan untuk dijadikan bibit kembali. Tapi sekarang kan ada bibit yang beli. Ketika bibit itu beli, maka tidak bisa digunakan bibit kembali dari yang beli ini. Nah, menurut saya itu kurang sehat, dan tentunya bagi masa depan nanti ketika kita bisa melakukan penurunan stunting akan menjadi lebih lama nanti ke depannya. Yang pertanyaan saya, dalam penerapan ini siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Pemerintah di bidang apa? Apakah Kementerian Pertanian atau Perdagangan atau Kemenkes dan sebagainya? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mensterilkan misalnya bahan makanan ini untuk bisa benar-benar alamiah seperti itu? Untuk harapan memang untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dan di masa depan nanti seperti itu. Oke, ini pertanyaan teknis betul ya. Gimana menurunkan? Oke, baik. Oke, iya, ini sebetulnya pertanyaan ini angle-nya adalah kebijakan pengelolaan biodiversity. Ya. Jadi kita mau mempertahankan biodiversity asli, endemik sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Itu dulu kita harus clear. Ya. Apakah semuanya untuk produksi atau sebagian untuk gene bank? Untuk disimpan, untuk menjadi ini. Kita kalau kita ngomong gini sama orang pertanian, pasti kasih tahu bahwa semua tanaman yang sekarang dimakan ini kan dulunya tanaman hutan. Ada proses pemulihan yang terjadi sehingga dia menjadi bisa produksinya meningkat sehingga bisa kita konsumsi. Gitu ya. Termasuk padi. Ada padi yang tingginya 2 meter, nggak jauh-jauh dari sini di Sumedang situ, tingginya 2 meter dan dari segi kilogram per hektarnya sangat kecil. Tapi dia punya karakteristik yang ketahanan yang luar biasa. Ya.
Di daerah Baduy sini ada 26 subspesies beras. Yang semuanya kalau mau bisa dikembangkan komersial gitu ya. Nah, tapi butuh proses pemulihan tanaman. Makanya yang pertama harus clear tujuannya apa. Yang kedua, ada isu etik, betul, saya setuju. Ada isu etik, apakah kemudian menimbulkan ketergantungan. Nah, sekarang kan tinggal dipilih ya. Ini pilihan-pilihan. Kalau orang ekonomi itu biasanya menawarkan pilihan. Tinggal dihitung kerugian dan keuntungan dari setiap pilihan itu. Nah, kalau kita melihat sebagian adalah untuk produksi, sebagian adalah untuk gene bank, maka barangkali acceptable karena ada yang melakukan ya. Barangkali acceptable untuk membuat pemuliaan bibit dari beberapa jenis tanaman. Dan tujuannya memang untuk produksi, bukan untuk pembibitan. Karena dia pasti punya teknologi yang gunanya itu memang untuk teknologinya untuk membuat bibit seproduktif mungkin. Karena kalau itu dikerjakan di lapangan, either economies of scale-nya tidak memungkinkan, technicalities laboratoriumnya tidak tersedia, dan macam-macam. Hidup bisa hidup, tapi nggak sama kerja. Misalnya produktivitasnya tetap 25 kilo setahun per hektar. Padahal kalau dia menggunakan bibit yang dimuliakan, bisa 10 kali lipat. Nah, apakah seluruh petani dan seluruh spesies harus dijadikan original seed gitu ya? Dan berproduksi dengan itu konsekuensinya 25 kilo setahun bukan 250 kilo setahun. Jadi ketika Anda punya satu tujuan, harus clear dulu. Tujuan itu apa? Kemudian mari kita bangun 4 komponen kebijakan dan manajemen sistem untuk mencapai tujuan itu. Yang pertama adalah technical aspeknya. Kalau itu ke pemerintah kan jatuhnya ke regulasi atau kebijakan. Kalau ke manajemen itu kan the technical practice dari apa yang mau dikembangkan itu. Yang kedua adalah economic incentives. Kalau economic insentifnya ekspor, orang pasti akan ekspor. Anda pasang wall setinggi apa juga, dinding setinggi apa juga nggak bisa. Uang itu fungibility of money itu nggak bisa dilawan. Jadi aspek insentif ini sering diabaikan. Jadi orang salah mengerti tentang aspek rasionalitas ini. Justru karena tidak di-recognize, jadinya nggak benar kebijakannya, karena nggak diadres. Gitu. Seperti pelarangan ekspor minyak goreng itu kan. Apa betul kita bisa mengandalkan pelarangan di negeri yang law enforcement-nya seperti ini gitu? Kan kontradiktif ya dari segi logika. Nah, yang ketiga adalah aspek kelembagaannya. Apakah kita punya sistem kelembagaan yang mengendalikan itu? Kalau pertanyaan Anda, siapa sih yang bertanggung jawab sekarang? Kalau jawabnya itu secara administratif adalah Kementerian Pertanian, Litbang Pertanian. Tapi apakah betul mereka melakukan itu? That's a different question gitu ya. Apakah mereka mampu melakukan itu? Lebih susah lagi jawabnya. Kemarin menterinya ngomel-ngomel, dia nggak punya kewenangan yang cukup. Ya itu dia. Nah yang terakhir adalah law dan enforcement-nya. Jadi kalau 4 komponen ini tidak konsisten mengarahkan perilaku, itu pasti gagal apapun tujuannya. Jadi 4 komponen inilah yang akan mengarahkan Anda pada tujuan yang ingin dicapai. Kalau tinggal dipetani satu-satu. Petani bahasa Jawa ya. Tinggal diteliti satu-satu. Apakah betul aspek teknisnya mengarahkan kita ke tujuan itu? Aspek insentifnya mengarahkan kita ke tujuan itu. Dan ini tidak mudah. It has to be right and it has to be simultaneously right. Harus benar dan harus bareng-bareng benar. Simultan, mutually reinforcing. Ini kalau kita bicara teori public policy ya. Jadi kalau satu aja missing, ya ada komponen sistem yang tidak tersedia. Dan itu tujuannya pasti tidak tercapai. Jadi jawaban saya generik sekali untuk isu itu, tapi that's how you can see. Begitulah begitulah dari segi kacamata public policy dan manajemen sistem, begitulah sebaiknya Anda melihat masalah itu. Clear dulu dengan tujuannya, baru kemudian lihat komponen-komponennya. Oke, itu tips teknokratik yang berbasis etik tuh dari Pak Mubarik yang tahu segala macam tipu-tipu dari kebijakan publik itu, dan di mana kita mesti hadang dia untuk perbaiki itu. Jadi itu poinnya. Saya coba tambahkan, masih ada sedikit waktu ya, soal stunting tadi. Saya tunjukkan satu kasus yang saya temukan untuk melihat bagaimana insentif itu diselundupkan sebetulnya untuk kepentingan bisnis aja, bukan untuk kepentingan rakyat gitu.
kira-kira 2-3 bulan lalu saya ke Poso, ada riset kecil soal human rights di situ. Saya datang ke Danau Tentena di Poso itu, bertemu dengan yang mereka sebut penjaga Danau Tentena, LSM yang sangat kritis terhadap aspek policy yang merusak lingkungan. Danau Tentena itu, di danau itu ada ikan endeminya yang sama seperti ikan salmon. Ikan itu sumber protein dari masyarakat Tentena tuh. Nanti kita lihat dalam secara periodik ikan itu turun ke muara untuk melahirkan bibitnya itu, kemudian induknya meninggal di situ, tewas, lalu itu pengorbanan induk begitu demi generasi. Lalu anak-anaknya naik ke atas lagi itu, persis seperti perilaku salmon itu. Nah sekarang orang Tentena itu merasa bahwa kok ikannya hilang itu. Dan itu berarti ada protein yang jadi sumber nutrisi otak di Tentena berkurang. Itu penyebab pertama stunting. Jadi otak yang kekurangan protein dalam formative years itu akan kehilangan IQ numbers kira-kira 20-25% di masa depan. Jadi hilangnya ikan-ikan ini berakibat turunnya IQ masyarakat di sekitar danau itu tuh. Sekarang kita mau analisis tuh, apa penyebabnya? Kok ikan itu mati tiba-tiba hilang gitu? Ternyata jarak dari danau itu ke muara dibendung untuk micropower atau pembangkit listrik mini di situ tuh. Jadi waktu dibendung, anak ikan ini nggak bisa lagi naik ke atas. Jadi terhalanglah hak hidup anak ikan ini untuk kembali ke habitatnya di danau. Sekaligus terhalanglah hak dari desa itu untuk mengkonsumsi nutrisi protein dari ikan itu. Jadi di sini terlihat bahwa yang buat kebijakan itu betul-betul nggak ngerti apa yang disebut ethics di dalam environment, kan, environmental ethics itu. Tapi itu baru satu soal. Yang lebih bahaya, saya periksa di situ, dijanjikan bahwa power plant itu memang dimaksudkan untuk masyarakat di sekitar danau itu. Lalu orang itu mulai bercerita dengan saya, mulai curiga ini bagaimana mungkin ini soal jadi sangat penolong di situ kan. Pasti ada kepentingan kan. Dan kita bisa bayangkan misalnya, mungkin masyarakat di situ hanya butuh kalau dia 1.000 keluarga kali 1.500 ya 1.000 kilowatt gitu di situ. Tapi yang diproduk di situ melebihi itu, mungkin 8.000 atau 30.000 kilowatt, 30 mega itu. Jadi artinya yang didapat oleh masyarakat Tentena itu cuma mungkin 0,1% dari yang dia produksi itu. Nah sekarang pertanyaan, yang dia produksi berlebih itu buat apa? Ternyata sangat mungkin itu buat smelter-smelter yang lagi dibangun di situ kan. Jadi akumulasi demi smelter ditutupi, tapi dikatakan itu buat masyarakat. Jadi 2 kali kerugian, dia menipu secara bisnis dan dia menghalangi masyarakat di situ untuk bertumbuh secara IQ karena proteinnya hilang. Jadi begitu kita lihat bagaimana yang kita sebut ekonomi hijau itu hanya ada di dalam ucapan pemerintah kan. Bahwa kita nanti akan renewable segala macam dan akan comply dengan tahun berapa 2050 60 dengan net zero segala macam. Tetapi dalam kebijakan tuh nggak terjadi tuh. Jadi itu yang diterangkan tadi Pak Mubarik, bahwa main-main di kebijakan itu justru yang membatalkan harapan kita untuk melihat Indonesia yang hijau. Saya kira itu soalnya. Silakan mungkin cerita Tentena itu ya. Jadi apa contoh solusi yang mega solution lah ya. Ini sedang terjadi. Jadi di California Utara itu ada suku Yurok namanya, Indian Yurok. Dan ada sungai, namanya Sungai Klamath River. Di Klamath River itu dibangun bendungan yang membuat salmon itu tidak bisa naik. Persis sama ceritanya. Nah, orang Euro ini kan di reservasi ya kan, di reservasi. Nah, tapi kemudian mereka banyak yang belajar dan jadi orang pintar. Mereka punya sederetan PhD lawyer. Setelah maju, mereka tuntut. Mereka minta supaya bendungan itu dibongkar dan menang. Menang. Jadi mereka nggak mau dibayar, mereka nggak mau dikompensasi. Buat mereka
nilai mengembalikan ekosistem itu lebih tinggi daripada nilai kompensasi apapun. Dan ini sedang dalam persiapan pembongkaran sekarang. Namanya suku Yurok, Klamath River Dam itu ya. Bisa di Google kasus ramai. Jadi itulah contoh solusi yang agak susah membayangkan dalam konteks Indonesia ya, tapi it can happen gitu ya, itu bisa terjadi. Dan at the first place kan mestinya tidak dibangun seperti itu, atau dibuatkan jalur itu ya, jalur ada, saya lupa di mana, tapi kalau nggak salah di Amerika juga ada, di Eropa juga ada, yang benua dibangun tapi dibuatkan jalur migrasi ikannya tetap ada. Ya, ada. Nah, gitu. Jadi dengan begitu kan pilihannya tidak hak hidup itu. Etik yang dijunjung untuk menjaga hak hidup orang hulu dengan ethical etik lingkungan untuk menjaga keberadaan biodiversitas itu tetap dipertahankan dengan teknologi. Dan bisa. Bahwa lebih mahal, iya. Tapi ya, that's the price. Kan makanya kalau jangan suka terjebak dengan istilah efisiensi. Ini orang ekonomi ya. Efisiensi. Orang ekonomi itu ukuran efisiensinya apa sih? Cost per unit kan? Tapi kan Anda nggak pernah nanya, cost per unit untuk apa? Emangnya efisiensi itu bebas dari nilai? Enggak. Efisiensi itu kan pasti untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau yang ngomong efisiensi, tolong ditanya ke depan itu. Efisien for what? Efisien untuk apa gitu. Nah nanti ketahuan itu jawaban dari pertanyaannya tadi itu. Oke, tujuannya apa? Ini benar nggak nih gitu? Nanti kelihatan. Oke, teman-teman, ini pembicaraan Ramadan yang berupaya untuk mengembalikan kefitrahan kita pada hal-hal yang etis itu, dan banyak hal udah kita percakapkan. Silakan bikin refleksi masing-masing. Dan semoga inspirasi pembongkaran di California Utara itu jadi inspirasi kita untuk membongkar kalau IKN betul-betul didirikan di Kalimantan tuh. Karena itu adalah conspicuous consumption. Jadi sebetulnya banyak cara untuk menghalangi arogansi perkawinan unholy, perkawinan yang tidak jujur antara kekuasaan dan oligarki. Dan itu adalah tugas semua orang yang menginginkan Indonesia dihidupkan dengan cita-cita awal kemerdekaan, yaitu adil buat semua orang dan cerdas untuk menghasilkan harapan bahwa ada generasi yang lagi menunggu kepemimpinan baru tuh. Saya kira itu. Kita ketemu lagi nanti di sesi yang lain di BWM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.